saya Rizky tetap dalam acara liputan khusus BBS. Tepuk tangan buat kita semua. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Anas Thohir terkait bagaimana sih langkah strategis yang dilaksanakan oleh DPR RI. Nah, sekarang kita akan berjumpa dengan narasumber kedua, yaitu Bapak Dr. Andes Putut Riyatno MKes dari ini Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat. Tepuk tangan buat beliau. Oke, langsung saja Bapak Putut, bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Perjalanan dari Jakarta ke Banyuwangi lancar ya Pak ya? Ya, saya baru pertama kali naik pesawat dari Jakarta ke Banyuwangi. Bagaimana Pak kesannya? Sebelumnya naik darat aja, naik mobil. Alhamdulillah sekarang tambah lancar gitu. Ya, alhamdulillah. Bapak, jadi seperti ini. Apa saja sih program-program yang sudah dilakukan oleh BKKBN Pusat agar angka stunting itu di Indonesia itu turun sehingga bisa menciptakan generasi emas? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Anas Thohir, beliau anggota DPR RI Komisi 9, yang kami hormati Ibu Nani yang mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, kemudian Ibu Heni dari Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan Bapak Ibu sekalian para hadirin yang berbahagia. Jadi sejak tahun 2021, tepatnya tanggal 5 Agustus tahun 2021, telah ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang percepatan penurunan stunting di Indonesia. Nah, di dalam Perpres tersebut, Kepala BKKBN ditunjuk langsung oleh Presiden sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Nah, maka sejak itu BKKBN melakukan langkah-langkah upaya-upaya, antara lain adalah dengan menyusun namanya RAN-PASTI, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Di dalam RAN-PASTI ini itu semua kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk para rektor, LSM dan sebagainya, itu bagaimana bersama-sama untuk bisa menurunkan angka stunting Indonesia yang tadi disebut oleh Pak Haji kita, ya, saat ini masih angkanya 24,4% hasil survei status gizi Indonesia tahun 2021 kemarin. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh BKKBN pertama adalah bagaimana kita mengimplementasikan RAN-PASTI itu. Dan di pusat telah dibentuk namanya TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting. Di provinsi juga dibentuk TPPS. Sampai di tingkat desa ada namanya TPK, Tim Pendamping Keluarga, yang anggotanya adalah ibu bidan, kader PKK, dan kader KB. Nah, inilah yang menjadi tugas nanti 3 orang ini di desa, setiap desa, untuk bisa mendampingi. Pertama adalah calon pengantin, kedua ibu hamil, dan juga ibu-ibu yang mempunyai anak di bawah 2 tahun atau disebut kita adalah baduta itu. Nah, ini adalah langkah-langkah yang kita lakukan karena BKKBN tugasnya adalah dari hulu, ya, artinya dari hulu itu mencegah, ya, dari sejak mulai persiapan pernikahan, kemudian ketika hamil, dan juga ketika ibu sedang menyusui sampai dengan umur 2 tahun. Begitu sih Mbak. Siap Bapak. Bapak, biasanya ini kan ada ya jargonnya dari BKKBN itu 2 anak cukup. Iya. Nah, tadi saya baca-baca di link itu yang menyebutkan dari Bappenas itu merekomendasikan jangan 2 anak cukup, 2 anak ideal saja. Nah, itu bagaimana? Apakah ada sih Bapak keterkaitan antara jumlah anak dengan tingkat stunting sendiri? Baik, terima kasih. Sekarang berubah Mbak, ya, bukan 2 anak cukup sekarang, 2 anak lebih sehat. Nah, iya. Berencana itu keren seperti ini sekarang kan. Dulu gini ya, sekarang begini. Oh, ini ya. Hidup ini berencana itu keren. Nah, gini ya. Iya, wah, menarik sekali ya Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak hanya dari pusat yang berperan dalam menurunkan angka stunting, tapi ibu-ibu yang sudah diberikan tugas
di daerahnya juga harus bisa ikut berperan serta seperti itu nggih Bapak. Oke, kita akan lanjutkan untuk diskusi selanjutnya dengan Ibu Sofia dari BKKBN Provinsi setelah pariwara berikut ini.